Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah wa minha zakatuz zuru'i was thimari. Di antara macam-macam harta benda yang kita miliki yang wajib dizakati adalah tanaman-tanaman pokok, makanan pokok. Dan yang nomor 4 atau yang berikutnya yaitu buah-buahan. Nah, makanan pokok itu rinciannya bagaimana? Fazakatu zuru'i wajibatun fil quti faqat. Tanaman-tanaman, bukan buah-buahan, yang wajib dizakati ini adalah makanan yang berupa makanan pokok. Hanya makanan pokok saja ini. Ini saya kembali lagi, ini karena fikih. Jadi wajibatun fil quti faqat, hanya makanan-makanan pokok. Seperti apa? Kal khintoti, seperti gandum. Wal aruzi, dan beras atau padi. Ini berarti makanan pokok orang Indonesia. Wal adasi, dan kedelai. Jadi kedelai, kacang hijau, kemudian jagung, itu termasuk makanan pokok. Istilahnya itu karena karbohidratnya itu tinggi. Jadi misalkan kita tidak makan nasi, yang kebiasaan makan nasi, kita itu mengkonsumsi kacang hijau atau kedelai, atau orang Jawa itu kacang tunggak, itu kita kuat. Dalam arti kuat itu sebagai pengganti nasi kalau kebiasaan di Indonesia. Nah, beras, gandum, kedelai, kacang hijau, kemudian jagung, ini hukumnya wajib dizakati. Nah, perinciannya itu bagaimana nanti? Wa zakatu thimari wajibatun fit tamri wazabibi faqat. Kemudian kalau buah-buahan, ini yang wajib dizakati adalah hanya kurma dan anggur. Fala tajibu fi ghairihima minas thimari. Maka buah-buahan yang lain selain anggur dan kurma itu tidak wajib zakat. Nah, kembali ke makanan pokok, ya. Ke makanan pokok tadi kita sebutkan adalah gandum, padi, delai, kacang hijau, kemudian jagung. Bukan hanya cuman jagung, tapi wasyairin, wadharrotin, wafulin. Jadi
Kalau kita itu terbiasa musim kemarau menanam yang namanya jagung gondem. Jagung gondem itu bahan untuk roti itu loh, yang kecil-kecil. Buahnya itu di atas sendiri. Itu kalau di daerah Demak itu yang banyak itu di daerah Mijen. Yang nanam di daerah Mijen, di daerah Karanganyar. Istilahnya kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu, tapi kalau orang Jawa itu namanya jagung gondem atau jagung cantel. Nah ini boleh harus dizakati karena itu juga rasanya itu seperti padi atau seperti beras. Begitu juga kacang full itu kacang Arab juga, kemudian kacang tunggak juga. Waduhnin pun juga, ya, waduhnin pun juga namanya wijen. Nah, kalau buah-buahan tadi kita sebutkan berupa kurma, kemudian anggur, maka yang lainnya itu tidak wajib seperti tin, buah tin. Terus walabal buni, kemudian kopi, bun itu kopi tidak wajib. Wal jauzi, kelapa pun juga tidak wajib dizakati. Zakat dalam buah-buahan itu cuman hanya kurma dan anggur. Wa tata'allaqu zakatu bil hubbi idza sambala wastada, dan zakat dalam biji-bijian seperti biji-bijian beras, kemudian jagung, kemudian deli, ini syaratnya adalah ketika beras, jagung dan lain sebagainya ini sudah tumbuh, sudah keluar dan itu sudah mengeras, dalam arti sudah tua. Ini syaratnya, wastada sudah tua. Kalau masih masih berupa kuncung atau kalau Indonesia bahasanya itu kuncung. Kalau padi itu masih hijau itu loh. Kalau burung emprit itu biasa itu suka makanan padi tapi yang masih muda, disesepi. Itu kan rasanya manis, itu belum. Jadi padi itu syaratnya itu harus sudah tua dan sudah mengeras. Wabithimari idza bada solahuha. Begitu juga syaratnya zakat dalam buah-buahan itu syaratnya anggur, kurma itu sudah kelihatan buahnya. Dalam arti sudah kelihatan buahnya, sudah pantas itu diharap-harap pasti buahnya jadi, tidak dimakan hama, tidak dimakan ular dan lain sebagainya. Tapi kalau masih pentil, masih bunga, ini belum, nggak boleh. Makanya kalau ada orang membeli atau memborong mangga misalkan, mangga atau jambu atau mungkin kurma juga nggak apa-apa, kok masih buahnya itu masih pentil, masih kecil-kecil atau masih berbunga, itu kok dijual, itu nggak boleh. Alasannya apa? Alasannya belum budu wisolahi, belum kelihatan. Dan nanti kalau pentil tiba-tiba diborong, dibeli, hujan lebat, akhirnya pentilnya tuh gogrok. Buahnya lebat, lo kok tergesa-gesa dibeli atau diborong, istilah Jawanya tuh ditebas, itu juga tidak boleh. Paling tidak itu mangganya itu sudah kelihatan pantas, kira-kira sebulan atau 2 bulan lagi dipanen, ya itu boleh dibeli. Tapi kalau belum butuh wisolah, masih pentil, masih bunga walaupun lebat,
itu tidak boleh dijual, dan misalkan itu zakat seperti kurma atau anggur itu pun belum wajib dizakati. Jadi misalkan ini saya menanam anggur baru pentil atau baru bunga, lebuan sekali, kemudian saya tergesa-gesa mengeluarkan zakatnya, misalnya ini belum boleh, istilahnya itu belum ada nisabnya, tuh belum. Lah kalau sudah berwarna hijau, sudah mentol agak besar, lah ini mau dizakati kalau ketiadanya banyak juga boleh, tapi harus menanti untuk diunduh. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Jadi idza bata solahuha, buah-buahan itu syaratnya itu harus buahnya itu sudah kelihatan baik. Dalam arti misalkan padi ya sudah tua, misalkan kurma pun juga sudah tua. Kalau masih pentil, masih hijau atau bunga itu belum boleh dizakati. Lakin la tukhriju min kullin minhuma illa idza balagha nisauban ba'dal qat'i. Dan semuanya buah-buahan atau makanan pokok seperti padi, gandum, jagung dan lain sebagainya itu tidak sampai dikeluarkan zakatnya kalau belum ada satu nisab. Kalau sudah ada satu nisab itu baru wajib dikeluarkan yang namanya zakatnya. Nah, zakatnya padi ini kalau syaratnya padi itu harus dikeringkan, tajfif harus dikeringkan, wa taswiyati dan harus dibersihkan. Istilahnya gabah-gabah yang gabuk, yang kosong itu di blower nanti itu kan akan kabur sendirinya. Jadi syaratnya harus yang baik-baik, misalkan gabah itu benar-benar gabahnya itu sudah bersih, dalam arti sudah disaring, yang tidak ada isinya, yang gabuk itu sudah dihilangkan. Ini syaratnya. Kalau orang Jawa dulu istilahnya itu ditapeni, tapi sekarang itu kan memakai mesin otomatis atau memakai blower itu kan nanti yang tidak ada bijinya itu kan kabur dengan sendirinya. Jadi misalkan ini masih kotor, ya masih kotor, ada 1,5 ton misalkan. Ternyata setelah dikeringkan, setelah dibersihkan hanya 1 ton. Ini kalau di sini itu belum wajib zakat. Wajib zakat itu setelah dikeringkan. Tajfif itu dikeringkan dulu. Ini kalau padi, jagung dan lain sebagainya. Tapi kalau buah tidak perlu dikeringkan. Jadi pokoknya mosok kurma dikeringkan kan tidak. Dibersihkan. Wa taswiyati dan dibersihkan. Bersihkan berarti yang gabuk-gabuk, damen-damennya itu dihilangkan, baru setelah itu kok ada satu nisab baru dizakati. Kalau belum ada satu nisab tidak dizakati. Dan satu nisabnya padi itu berapa toh? Satu nisabnya padi yaitu 1 ton 3 kintal lebih 23 kilo. Ini madhab Syafi'i. 1 ton lebih 3 kintal lebih 23 kilo. Ini nisabnya padi. Nah, kalau kacang hijau itu 780 kintal. 7 kintal 80 kilo. Tidak ada 1 ton. Ini berarti kacang hijau, kedelai, kemudian apa itu namanya? Jagung itu sama. 780 kg sama dengan 7 kintal lebih 80 kilo. Saya ulangi lagi, padi ini wajib dizakati kalau sudah ada satu nisab, kemudian sudah dikeringkan dan kemudian sudah dibersihkan. Dalam arti dibersihkan itu
yang gabuk-gabuk, yang tidak ada isinya itu dibuang. Sebelum dikeringkan dan sebelum dibuang yang yang kosong-kosong tadi tidak ada isinya itu belum dizakati, karena kemungkinan itu belum ada satu nisab. Wa nisabu kulli minhuma khamsatu awsokin sofiatin. Ini langsung saja sudah tadi saya simpulkan bahwa nisabnya padi adalah 1 ton lebih 3 kintal lebih 23 kilogram. Ya, ini syaratnya yaitu syaratnya harus dibersihkan dan dikeringkan. Tuma in sukiyat bila ta'bin sukiyat bil usri kamilan. Kalau padi itu pengairannya itu adalah dengan pengairan hujan, airnya tidak mengalirnya air tidak membayar, tidak memakai desol, tidak memakai genset, pokoknya itu tak ada hujan, maka zakatnya adalah 1/10 bil usri. 1/10 berarti berapa kali? Kalau 1 ton berarti zakatnya 1 kintal. Kalau lebih 3 kintal berarti 1 kintal lebih 30 kilo. Ini padi. Jadi sekali lagi, makanan pokok padi dan gandum itu zakatnya adalah 1/10, ya deli, kacang hijau, jagung sama saja. 1/10 itu berapa toh? Kalau 1 ton berarti zakatnya 1 kintal. Wah, abot banget. Nah, ini ramine orang nganggo ragat. Ya. Lawain sukyat bitabin sukyat biniswil usri. Tapi kalau pengairannya ini adalah dengan biaya, tiap mengalirkan air ke sawah bayar, atau pakai desel, atau pakai sanyo, atau pakai senset, ini kan beli solar, beli bensin, maka zakatnya hanya separuhnya. Berarti kalau 1 ton berarti zakatnya itu hanya 50 kintal. Ya, hanya 50 kintal. 1/5. Ya, 1/5 berarti 1/5. Ya sebenarnya itu mudah, zakat orang tani itu zakat baik padi, jagung maupun yang lain. Ini insya Allah kalau sergap zakat ini yang dulu diceritakan Mbah Kiai saya itu jagung itu dizakati, tapi tidak ditimbang, tapi memakai ukuran pakai keranjang. Ini karena Mbah Kiai saya itu sergap zakati, sekitarnya itu banyak kena hama tikus, dimakan tikus, tapi punya Kiai saya itu tidak dimakan tikus. Ini ya mungkin makanya orang Islam itu tani, dagang maupun apa itu ya dizakati, dagang dizakati agar supaya terhindar dari kebangkrutan, misalkan seperti itu. Berternak juga demikian, berternak sapi, kambing, kerbau, unta, mengapa ada zakatnya? Ya agar supaya ternaknya itu terhindar dari penyakit. Misalkan kalau melahirkan biasanya umumnya itu 1, tapi karena sergap zakat ya akhirnya tuh lahirnya itu 2, 1 judul terus. Ini kan namanya keberkahan. Di awal kan sudah disampaikan bahwa zakat itu 1 artinya bersih, 2 artinya itu berlipat-lipat. Istilah Jawanya itu mudah-mudah. Dunia atau harta benda kalau dizakati akan menjadi bertambah-tambah. Itu saya kira cukup, karena ini saya juga ada tamu jam 9 juga memberangkatkan mayit mengikuti sampai kubur. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ini kita langsung berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim.